Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kebetulan emang hari ini kondisi di sini tuh masih pagi ya. Oke, sekarang saya tuh mau bahas lagi beberapa list lagi kayak video yang sebelumnya. Saya mau bahas list itu ada 10 juga dengan tambahan satu honorable mention saya. Cuman yang sekarang itu saya pengen bahas yang sepertinya ini bakal jadi apa ya? Bakal jadi tunjuk lah ya, maksudnya ini bakal jadi pedoman, bakalan jadi clue yang penting buat teman-teman tahu 10 parfum yang karakternya ini versatile saya pilihin, dan dia boleh dibilang untuk dibeli secara blind buy pun juga aman. Jadi sekarang ini saya buatin 10 parfum yang versatile dan safe untuk di blind buy. Parfumnya itu apa aja? Kita simak satu persatu sekarang. Jadi langsung aja, saya tanpa basa-basi, takutnya durasi juga bakalan lama. Honorable mention saya ini untuk parfum yang saya masukin adalah brand designer dari Hugo Boss ya. Dan ini waktu awal saya beli, saya cukup seneng, sampai sekarang juga nih parfum yang saya favoritkan dan saya juga agak sayang-sayang makainya. Apa itu yang saya beli? Ini adalah Hugo Boss The Scents yang Le Parfum. Oke, wanginya kayak gimana saya kasih ke teman-teman sebentar. Spraynya dulu. Oh, spray juga bagus ya, kenceng, powerful, set, enak juga. Oh, ini tuh karakter wangi leather ya. Akordnya ini akord nuansa parfum leather. Dia berasa warm spicy, nuansa powdery-nya dapet. Terus dia tuh kesannya juga soft ya, sweet ya. Leathernya yang agak sedikit sweet di sini. Nuansa moody-nya juga berasa. Nah, ini karakter si Hugo Boss The Scents ini rata-rata dia flankernya emang pakai nose dari buah maninka ya. Saya juga belum pernah nemu tuh buah maninka kayak gimana ya. Terus ada perpaduan nose dari ginger, ini yang bikin warm spicy-nya cukup bermain sangat baik. Nuansa hangat dari jahe ya, bisa kita rasain di sini. Nah, kesan bunga irisnya juga berasa. Nah, bunga iris ini yang dia bikin parfum ini kesannya sedikit powdery, tapi bukan powdery yang bedak banget atau mungkin yang kayak perempuan banget. Ini wangi iris gentleman ya. Nah, baru masuk ke nuansa leathernya. Oke, nuansa leathernya juga ini bukan nuansa leather yang berat, bukan nuansa leather yang pahit, tapi ini lebih ke nuansa leather yang manis. Mungkin ada perpaduan dari si warm spicy si jahe sama si iris ya kali ya. Jadi karakter wanginya juga nggak terlalu yang pahit-pahit banget. Tapi emang wangi maninkanya kalau misalkan kalian yang udah biasa pakai Hugo Boss The Scent ini emang kental sih wangi maninkanya ya. Oke, nah parfum ini boleh tergolong parfum yang unisex. Jadi saya nggak usah perlu sebutin lagi ya, ini masalah versatile atau enggak. Ini emang semua parfumnya udah pasti versatile ya. Jadi kalian bisa pakai pagi, siang, sore, malam aman. Ini karakter parfum yang unisex, cewek cowok masih bisa pakai, nggak yang terlalu cowok banget kok. Dan secara SPL ini juga parfum yang moderate to long last ya menurut saya ya. Karena beberapa pemakaian saya kadang-kadang ngerasa nih parfum ini awet banget gitu kan saya pakai. Itu mungkin karena pemakaian di sore, malam hari, sampai besok paginya pun juga masih berasa. Tapi kalau saya pada saat pakai di pemakaian pagi, siang, saya mungkin mesti respray lagi. Jadi SPL menurut saya ini moderate to long last ya. Oke, untuk karakter pemakai usianya, wangi parfum yang kayak gini sih mungkin lebih kepada orang yang usia udah 20 tahun plus ya. Jadi yang udah mulai kuliah, kerja itu oke lah gitu kan. Dan ini cocok banget kalian jadiin pakein untuk sebagai office sense kalian. Untuk ngedate juga masuk. Dan ini lebih cocok kalau saya sih sukanya pakai parfum untuk indoor gitu ya. Terus kalau misalkan kalian pengen jadi ini sebagai signature sense kalian, ini juga cocok banget gitu ya. Parfum ini juga akan ngasih ke kalian itu good compliment juga gitu kan. Dan satu hal lagi yang saya ingetin juga, selain 10 list parfum yang versatile ini juga aman buat kalian beli secara blind buy ya, si Hugo Boss Scents yang Le Parfum. Lanjut ke posisi nomor 10 ya. Nomor 10 ini saya buat listnya juga sama berdasarkan penciuman dari hidung istri saya, karena saya anggap dia
lebih fair kalau misalkan dia yang cium, jangan dari sisi saya ya. Di nomor 10 ini dia memilih di posisi 10 adalah Dolce & Gabbana yang K ya, yang mahkotanya kayak mahkota raja ya. Saya coba spray dulu sebentar. Spraynya juga bagus, powerful. Ini nuansa parfum yang kesannya woody aromatic yang seperti ini ya. Nuansa aromatiknya bisa kita rasain di awal, terus kesan citrusnya dapat, woody-nya juga berasa. Dia nuansa spicy tapi bukan spicy yang warm gitu ya, lebih ke fresh spicy. Perpaduan citrus di awal itu kita dapat nuansa dari lemon. Dia ada kesan pedas spicy-nya itu dari pimento ya, dia kayak cabai yang gemuk-gemuk begitu yang cukup pedas. Nah, nuansa aromatiknya ini dapat dari nuansa lavender. Oke, lalu closingnya ini dari nuansa woody. Nah, untuk SPL sendiri ini dia performance-nya moderate ya. Parfum ini unisex sih sebenarnya, tapi mungkin lebih dominan ke cowok gitu kan, walaupun ceweknya masih bisa pakai, karena ini juga bukan parfum yang bener-bener laki banget, yang berat banget, enggak, cewek pun masih bisa pakai walaupun dominannya ke cowok ya. Untuk usia pemakai juga ini sama mungkin teman-teman yang kuliah, kantoran segala macam, ini lebih cocok. Dan ini emang wangi-wangi kayak gitu tuh biasa kita temuin biasanya kalau orang-orang di kantor nih, wanginya cukup banyak lah kita bisa nyium wangi seperti ini gitu ya. Oke, ini nomor 10 si Dolce & Gabbana yang K. Posisi nomor 9 nya ini itu pilihan dia di Benetton yang Let's Fly. Oke, Let's Fly ini dia itu wanginya tuh mirip banget sama Chanel Allure Home Sport ya. Oke, spraynya juga bagus. Ini kalian bakal langsung ngerasain nuansa aquatic yang bikin fresh banget, kesan fruity-nya dapet, fresh spicy ya, citrus, ambery ya, keren nih wanginya nih. Cuman sayang di posisi nomor 9 ya. Ini nuansa citrusnya itu dari bergamot, kalian bisa ngerasain dia benar-benar citrus yang berasa segar di awal ya. Terus ada kesan fruity itu dari watermelon yang dibikin juga fresh, kesannya itu kayaknya watery juga ya, semangka. Terus ada nuansa dari notes marine, tapi ini marine itu yang saya suka dari si Let's Fly ini, nggak terlalu kenceng amis air laut, jadi lebih kepada kayak wanginya nih aquatic aja gitu ya. Nah, baru ada terakhir nuansanya tuh nuansa woody ya. Nah, SPL-nya si Let's Fly ini ya tergolong moderate lah, jadi kalian jangan berharap lebih juga karena harganya juga emang cukup lumayan murah. Wanginya seperti ini sih menurut saya unisex sih, aman nih, balance, cewek bisa pakai, cowok juga bisa pakai karena wanginya juga bukan terlalu berat banget. Kalau yang wangi kayak gini tuh lebih enak dipakai di siang hari pas panas-panasan, aktivitas outdoor, olahraga gitu ya. Kalian mau pakai kantoran, kuliah, sekolah pun juga masuk. Untuk umur juga pasti udah bebas juga, dan wangi ini tuh punya karakter. Jadi kalau kalian pengen jadiin wangi ini sebagai signature scent kalian, ini bisa banget si Let's Fly yang Benetton. Atau mungkin kalau kalian punya budget lebih, beli aja Chanel Allure Home Sport ya. Ini signature scent buat kalian yang enak banget sih, keren. Oke, lanjut ke posisi nomor 8 itu aduh, yang posisi nomor 8 ini malah yang keren sih sebenarnya wangi, tapi ya nggak apa-apa, ini kan penciuman istri saya ya. Ini adalah Hugo Boss yang reverse. Ini padahal ini dupes-nya atau mungkin wanginya tuh mirip sama si Roja Elysium. Karakter nuansa woody aromatic ya, kesan citrusnya ada, spicy-nya ada, nuansa earthy-nya gitu kan, nuansa aromatiknya lebih aromatik yang ke arah herbal gitu ya. Terus kesan woody-nya dapet. Ini wanginya keren padahal. Ini tuh bener-bener bakal jadi signature scent kalian malahan kalau kalian pakai wangi parfum seperti ini. Oke. Untuk citrusnya sendiri ini wangi dari si grapefruit ya, kecampur sama wangi dari bergamot. Jadi bener-bener seger, fresh gitu ya. Citrusnya itu agak sedikit manis emang citrusnya. Nah, perpaduan sama rosemary-nya ini aromatik yang lebih ke arah herbal.
Terus dia ada nuansa vetiver, akar manis ya juga yang memberikan kesan earthy di sini ya. Dan apa kesan-kesan woody-nya juga emang dapat sih di sini. Nah, untuk perform SPL-nya ini cukup moderate ya. Ya Hugo Boss kita tahu lah dia nggak banyak ngeluarin parfum yang perform SPL itu dar-dar gitu ya. Kayak si Sense parfum ini nih oke lah, cukup dar-dar gitu ya. Oke, terus untuk karakter wangi ini juga boleh dibilang dia unisex ya. Walaupun lebih banyak sih kayaknya sih cowok sih yang pakai ini gitu ya. Ini kalian yang masih sekolah mungkin boleh enggak untuk pakai parfum ini, tapi lebih cocok kalau kalian udah kuliah, kerja kantoran gitu kan. Ini juga emang parfum yang apa? Karakter of essence ya. Wangi kayak gini tuh enak kalau kalian jadiin untuk sebagai signature scent kalian gitu ya. Oke, ini posisi nomor 8, yang posisi nomor 7-nya. Nah, ini dia. Posisi nomor 7-nya ini juga nggak disangka-sangka nih. Padahal ini salah satu parfum favorit dia, tapi dia bikin posisi parfum ini di posisi nomor 7. Apa itu? Ini adalah keluaran dari Hadlach yang Valor Chivalry. Oke, saya spray dulu. Mungkin kalian juga masih ingat lah. Wanginya tuh enak banget ya kan, dia ngedubs parfum dari si Nishan Hasifat. Keren, nuansa citrusnya, manis fruity-nya ya. Tapi ini nuansa manisnya tuh bukan yang manis kayak si Surf the Club ya, yang dia versi Aventus, tapi yang lebih versi manisnya ini enggak semanis itu. Ini manisnya tuh bener-bener balance ya. Nuansa citrus fresh, kesan mousy gitu ya. Mousy itu kayak lumut-lumut kering gitu. Nuansa spicy-nya ada, woody-nya ada gitu ya. Nah, perpaduan citrus sama nanas di parfum ini tuh yang bikin dia fresh citrus, seger, ada manisnya gitu kan, tapi bukan manis yang terlalu fruity banget, enggak. Nanasnya di sini pas. Nah, kesan oak moss-nya juga itu juga dapat kesan mossy, kayak lumut-lumut yang kering gitu kan. Ini kalian bisa ngebayangin di sini. Nuansa spicy, terus kesan woody ya dari patchouli sama si cedarwood-nya. Ini untuk SPL-nya moderate lah ya, nggak terlalu yang long lasting banget, tapi ini cukup moderate. Ini kalau kalian untuk pakai buat kuliah, kerja gitu kan, buat office sense gitu, ini juga masuk banget. Kalian yang punya jabatan juga ini bener-bener berasa lah kalau kalian tuh udah jadi orang yang cukup levelnya ada gitu ya. Kalian jadi ini sebagai signature scent kalian juga wanginya tepat banget ya. Ini di posisi nomor 7. Posisi 6-nya ini ada si posisi nomor 6 ini Antonio Banderas yang The Icon ya. Jadi kalau misalkan kalian yang bosen sama parfum, kebanyakan kan orang selalu bilang, oh untuk pemula beli parfum Nautica Voyage atau mungkin Antonio Banderas yang Blue Seduction gitu kan, yang harga sekitar 200-300 ribuan, itu wanginya ngebosenin serius. Kalian beli ini Antonio Banderas yang The Icon. Ini recommended banget buat kalian pemula yang baru mulai masuk ke dunia parfum untuk keseriusannya. Ini wanginya harganya murah meriah, tapi wanginya super keren ya. Lebih enak ini, serius lebih enak ini kalian beli dibandingin kalian beli Nautica Voyage atau si Antonio Banderas yang Blue Seduction. Cobain, ini kan aman juga kalau kalian beli blind buy ya. Saya mau kasih teman-teman wanginya dulu sebentar. The Icon, ini saya suka banget nih. Oh ya, satu lagi, ini juga alternatif kalian kalau kalian budgetnya nggak sampai untuk beli Dior Sauvage ya. Ini wangi Dior Sauvage yang lebih kalem ya, nggak yang se-strength si Dior Sauvage, tapi ini versi lebih soft, lebih kalemnya. Ini enak serius, ini enak. Nuansa citrus ya, kesan spicy-nya dapat di sini ya. Dia permainan dari grapefruit kalian bisa langsung dapetin, terus juga nuansa dari spicy-nya kalian bisa ngerasain dari nuansa black pepper, dikasih kesan tuh kesan spicy. Ada kesan aromatiknya itu dari notes lavendernya. Oke.
ada sedikit wangi oakmoss ya, oakmoss yang lumut kering gitu, lalu ketutup sama nuansa woody. Untuk SPL ini moderate, jadi sesuai harga ya. Tapi secara sense, secara wangi ini enak. Ini parfum yang unisex, ini aman kalian pakai semua umur, mau yang dari sekolah sampai yang udah kerja, bukan parfum yang berat, masuk ke semua acara ya. Dan ini juga wangi yang berkarakter, walaupun wangi yang kayak gini cukup common ya, maksudnya nggak jadi signature sense kalian, nggak, tapi ini wanginya punya karakter gitu ya. Mungkin kalian paham maksud saya. Nah, ini adalah posisi yang nomor 6. Lalu lanjut untuk posisi nomor 5 nya, ini barang goib. Ini udah susah kalian temuin, mungkin udah goib, udah lama saya cari juga untuk penggantinya, nggak ada gitu ya. Ini adalah brand dari Salvatore Ferragamo yang Attimo Black Musk. Ini tuh wanginya enak banget ya, Black Musk. Teman-teman lihat dulu spraynya, enak bener. Lihat, wanginya cakep, nuansa woody floral di sini ya. Oke. Ini kalian bisa ngerasain kesan citrus, kesan aromatic ya, nuansa spicy-nya, woody-nya, terus nuansa musky sama amber ya. Ada kesan greeny-nya juga bermain di sini. Kalian tuh bisa ngerasain dari citrus dari mandarin orange kecampur sama spicy yang cukup favorit saya, itu adalah cardamom. Oke, ada permainan dari spicy-nya lagi itu dari black pepper ya, yang bikin perpaduan black pepper ketemu cardamom ini cakep banget. Ya, ada nuansa musky dan kesan manis dari si vetiver-nya di sini. Ya, untuk SPL ini boleh dibilang moderate dan ke long last itu kan, karena saya juga pernah pakai parfum ini, kok berasa kayaknya long lasting banget gitu ya. Jadi tergantung pemakaian sama mungkin kondisi sekitar kalian juga. Ini aman kalian pakai buat yang sekolah masih bisa lah, kuliah sampai yang pekerja kantoran oke. Ini kalian memakai untuk indoor ataupun outdoor juga enak. Ini buat hangout juga enak gitu kan, buat kencan juga enak. Ini parfum dia unisex juga, cewek cowok juga bisa pakai gitu kan. Terus wangi kayak gini juga wangi yang berkarakter, tapi bukan yang berkarakter untuk kalian jadikan signature sense, enggak. Ini wangi juga masih cukup common, tapi wangi si Attimo Parfum yang Black Musk ini dia punya cukup bagus ya karakternya ya. Oke, lanjut, ini di posisi nomor 5. Saya lanjut ke posisi nomor 4 kalau gitu ya. Posisi nomor 4 nya ini adalah Carolina Herrera yang 212 VIP Men. Ini saya sampai belian 200 ml karena saya begitu favoritnya. Ini botol yang kedua saya dibeliin sama abang saya waktu dia lagi di Mekah ya, lagi umroh. Saya dibeliin yang 200 ml karena dia tahu nih wangi favorit saya, 212 VIP Men. Cakep wanginya. Ini tuh wangi-wangi cowok-cowok bad boy ya. Ini nuansa woody spicy ya. Ini kalian langsung ngerasain nuansa citrus, kesan boozy, nuansa fresh spicy ya. Ada kesan leathernya juga, leather mahal di sini, sama nuansa woody-nya. Cakep nih 212 VIP Men, nggak bakalan bosan kalian pakai ini. Ya, ada nuansa fruity-nya sih sedikit ini dari Nose Passion Fruit ya. Oke, nah kesan citrus dari lime ini tuh cocok banget masuk sama kesan boozy-nya sih, ada wangi vodka ya. Jadi nuansa jeruk lime, terus ada nuansa vodkanya, ada nuansa mint-nya. Ini jadi satu tuh jadinya keren gitu wanginya. Bener-bener kayak kalian tuh disajin sama kayak salah satu minuman yang biasa kalian temuin di bar-bar gitu ya, bikin wanginya kayak begitu. Kesan spicy dari black pepper juga bermain, sentuhan amber, ada kesan leathernya juga, tapi leathernya bukan yang terlalu menonjol banget yang bikin pahit tuh nggak mungkin gimana, nggak. Ini leathernya leather khas Carolina Herrera ini.
Oke, dan nuansa woody-nya juga dapat. Nah, untuk perform SPL-nya, saya kebetulan dapat yang dia Darder Door nih. Dia performnya long lasting juga di saya gitu kan. Dan apa namanya, parfum ini juga parfum yang unisex, cewek cowok bisa pakai. Ini untuk yang sekolah ya masih boleh lah, sekolah pakai parfum kayak gini, kuliah apalagi kalian yang kerja kantoran juga oke. Ini wangi office scent yang bakal ngasih good compliment buat kalian penggunanya gitu kan. Dan ini juga bisa kalian jadikan sebagai signature scent kalian untuk siang hari oke, untuk malam hari juga oke. Kalian bisa pakai ini buat kencan malam ya kan, buat clubbing misalnya juga cocok juga gitu kan. Keren sih. Ini di posisi nomor 4 pilihan istri saya. Yang di posisi nomor 4 berarti nomor 3 ya. Oke. Nomor 3 itu posisinya si parfum brand mobil. Kalian udah pasti tebak tahu dong. Ini adalah parfum dari Mercedes-Benz yang club ya, bukan yang club fresh, bukan yang club yang masih yang silver kayak begini. Saya kasih lalu teman-teman spraynya. Wah, ini spraynya udah agak begini. Lama kayak muncratnya jelek. Ya, ini pemilihan kedua saya. Jujur emang dari segi wangi ada sedikit perbedaan dan sedikit perubahan, terutama di perform SPL-nya. Waktu awal saya pertama kali beli itu di Sogo, itu masih di atas 1.5-an, saya lupa ya berapa angkanya. Itu performance SPL-nya Darder Door, boleh dibilang long lasting banget, projection-nya apalagi, wanginya juga enak banget gitu ya. Yang ini mungkin udah beda batch gitu, jadi udah reformulasi juga mungkin kali ya. Tapi DNA-nya saya masih bisa ngerasain dia kesan sweet fruity-nya bisa ada di sini. Nuansa spicy-nya, kesan amber-nya gitu kan. Dia ada wangi aquatic yang bikin dia fresh itu ya. Terus kesan aromatic ya, kesan woody-nya ya. Ini karakter parfum woody aromatic yang kayak begini nih. Di first note itu kalian bisa langsung dapetin wangi rhubarb. Ini wangi rhubarb yang boleh dibilang cukup favorit saya, tapi dia bukan yang wangi terlalu manis fruity banget ya si rhubarb ini ya. Kesan citrusnya ada, terus spicy-nya dapet, terus kesan aromatic tuh dari juniper berries-nya juga bisa kalian rasain di sini. Permainan cardamom sama vetiver juga cakep banget ya di sini ya. Ada notes ambroxan itu kena di sini. Ya, oh iya lupa, water notes sih dapat ya, karena emang dia sedikit kesan aquatic ya. Si water notes berpadu sama ambroxan ini jenis seger banget nih. Kesan pacolinya sama woody-nya ini bikin dia di akhir itu cukup berasa earthy ya. Ini parfum yang unisex, nggak yang berat-berat banget, cewek-cewek masih bisa pakai lah, aman. Ini kalian mau pakai pagi, siang, sore, malam juga enak. Semua acara juga kalian bisa tebas, acara formal, non formal ya, untuk perkantoran, untuk perkuliahan, untuk sekolah segala macam bisa masuk. Untuk ngedate, clubbing juga bisa masuk. Wangi kayak gini menurut saya emang Mercedes-Benz itu dia punya beberapa wangi itu cakep-cakep banget itu. Jadi bisa bikin kita nih punya signature sense kalau pakai parfumnya si Mercedes-Benz, walaupun nggak semuanya gitu kan, tapi ya si Mercedes-Benz Club ini salah satunya. Kalian bisa jadi ini sebagai signature sense kalian. Ini posisi nomor 3. Posisi nomor 2-nya posisi nomor 2-nya, aduh kenapa ini dia pilih nomor 2 ya. Ini tuh pasti semua orang bakalan suka sama parfum ini ya. Ini si Dior Sauvage yang EDT yang saya punya itu yang EDT, karena yang ini tuh paling mudah diterima, paling enak kalau kalian pakai gitu kan, dan paling basic tapi paling simple, paling keren lah pokoknya gitu, paling lah ya. Oke, saya mau kasih dulu teman-teman spraynya. Ini saya punya yang ukuran kecil ya. Wanginya beneran keren deh. Ini tuh wangi parfum orang kaya kayak begini nih, yang turun dari Mercedes-Benz, mobil-mobil Eropa yang classy gitu ya. Mau itu yang sedan kayak mau itu yang MPV kayak. Ini wangi parfum orang kaya, ini karakternya kayak begini nih. Dior Sauvage ya, kesan aromatic fougere. Kalian bisa ngerasain nuansa citrusnya, kesan aromatiknya, embernya dapet di sini ya, kesan musky dan woody ya. Si Dior Sauvage ini wanginya simple tapi gimana ya, enak banget serius. Tapi saya di posisi nomor 2 ini.
Nomor satu ya, kalian paling pasti nggak akan nyangka. Oke, ini permainan dari Nose bergamotnya bisa saya dapetin di sini. Ini cakep banget bergamotnya, khasnya si Dior Sauvage emang. Permainan black peppernya juga dapet, dia kasih kesan spicy-nya bagus. Permainan dari lavender, terus dia juga ada perpaduan nose dari si vetiver. Ambroxannya juga nggak lupa nih, ambroxannya mantep banget nih, ketemu sama cedarwood ya. Untuk SPL-nya ini di saya cukup long lasting ya, long lasting nih parfum gitu ya. Si Dior Sauvage ini kebetulan saya dapet yang bagus nih. Mungkin ada teman-teman yang nggak seberuntung saya gitu kan, tapi di saya ini pemakaian long lasting ya. Oke, kalian masih sekolah cocok banget, anak saya pakai mulu nih sampai tinggal segini nih anak saya nih ya kan, dipakai mulu sama di sekolah. Buat kalian yang kuliah, kantor apalagi, ini buat kencan juga enak ya kan, ini bikin suasana kencan kalian tuh makin romantis gitu ya, jadi lebih intim gitu kencan kalian mau pakai buat clubbing juga masuk. Wangi kayak gini tuh juga wangi yang bakal jadi karakter khas kalian, bakal jadi signature sense kalian juga nih si Dior Sauvage. Oke, lanjut di posisi nomor 1. Ini kalian nggak bakalan nyangka, nomor 1 pilihan isi saya adalah yang ini, dan saya pun juga ya setuju juga sih, karena emang ini juga dulunya parfum favorit saya, dan ini dulunya juga signature sense saya juga. Ini adalah Eigner Blue Emotion ya. Ini di posisi nomor 1 pilihan istri saya. Oke, wanginya emang keren. Wangi itu klasik gitu ya, wangi yang banyak kenangannya di wangi ini ya. Nuansa-nuansa aromatic fragrance kayak gini nih ya. Kalau kalian misalnya habis dari barbershop, kalian habis cukur rambut, wangi-wangi kayak begini tuh enak untuk kalian pakai, atau mungkin kalian habis mandi gitu ya. Nuansa citrusnya tuh enjoy banget. Kesan spicy-nya ada, fresh aromatic juga dapet, dan nuansa greeny juga ada gitu ya. Ini tuh kalian bisa ngerasain dari mandarin orange kecampur sama bergamot ya, bikin kesan citrus di awalnya tuh yang fresh, seger, dan agak sedikit manisnya dari si mandarin orange, dan nuansa lemon yang kena di sini. Fresh spicy dari si koriandernya ada. Permainan dari si cardamom juga bagus, sama si lavendernya kasih dia nuansa aromatiknya lagi. Ada kesan green notes-nya di sini dari violet leaf. Oke, nah untuk perform SPL-nya ini moderate lah, jadi saya cukup puas karena ini juga ada parfum lama ya, 2003 kalau nggak salah, dan sekarang udah 2024 gitu kan. Dia punya wangi masih oke lah, parfum SPL juga masih oke. Dari segi harga juga kan ini worth it banget tuh kalian beli. Oke, kalian mau pakai ini untuk sekolah sampai kuliah sampai kerja pun juga masuk ya. Ini buat ngedate juga enak, kalian buat meeting untuk orang kantoran segala macam juga dapat gitu kan. Untuk pemakaian outdoor sih lebih cocok bagi saya ya, pemakaian siang-siang outdoor, olahraga segala macam ini enak. Dan wangi ini juga wangi yang berkarakter yang bisa kalian jadiin sebagai signature sense kalian. Oke, jadi udah cukup panjang videonya, ulasan saya untuk 10 parfum, dan inilah nomor 1 pilihan istri saya, Eigner Blue Emotion. Sampai ketemu lagi pembahasan berikutnya. Ciao, see you.